Wanita membawa masa lalunya yang bersih dan pria membawa masa depannya yang cerah. Kadang tuh kita harus berterima kasih sama masa lalu kita. Karena dengan masa lalu itu bisa membuat kita menjadi who we are right now. Untuk ngebayangin visi masa depan, aku harus ngejalanin dulu waktu itu sama kamu gitu. Untuk bisa meyakinkan, bener gak sih gue tuh bisa put my life in this person's hand. Ini penting nih. So kalau cewek mau tahu future-nya sama si cowok ini gimana, nggak bisa dikira-kira doang, nggak bisa dilihat dari apa yang dia punya doang, karena itu masih surface. Lo harus jalanin bareng at least, dan nge-build itu. Bright future tuh bisa lebih dari apa yang kita bayangin. Visi kita pun berkembang seiring dengan kita ngejalanin ini day by day gitu kan. Tapi yang orang gak pernah siap menurutku adalah, bayangin deh ketika titik misalnya lo akan jatuh berdua gitu. Pernah gak sih lo mikirin itu dan kira-kira bagaimana kalian bakal bangkit lagi? Nah di momen itu, bright future atau bright vision tuh gak bisa cukup dengan yang bright aja. Sometimes we need some darkness sebelum akhirnya itu bisa jadi bright. Kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan Anes dan Yaser. Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Kamu lagi berbunga-bunga nih kelihatannya. Iya, gak mau kalah dong sama kamu, tapi gak perlu colorful, yang penting pattern gitu. Oke. Terus hari ini kita mau ngobrolin apa? Hari ini kita mau ngobrolin something yang rupanya banyak dibahas, rupanya cukup banyak dipertimbangkan. Aku tuh kaget bahwa ini jadi pertimbangan orang banyak. Oke. Jadi aku ngeliat tuh ada satu post, jadi ada pujangga dari Timur Tengah dan Persia gitu, namanya, nyontek dulu, Anis Mansur. Oke. Terus quote-nya adalah gini, wanita yang saya cintai tidak memiliki masa lalu. Dia lahir pada hari ketika saya mencintainya. Terus rame banget yang komen gitu. Terus netizen Indo apa luar nih? Indo kan pakai bahasa Indonesia. Okay. Ini postingan orang Indo yang posting gitu. Okay. Terus pas aku lihat komennya rame dan jadi pertimbangan orang toh gitu. Masa lalu tuh gitu. Dan aku juga merefleksikan juga gitu. Dan aku juga terpapar juga beberapa jargon-jargon dari komunitas-komunitas maskulin yang kayak gini bilangnya. Wanita membawa masa lalunya yang bersih dan pria membawa masa depannya yang cerah. Itu kan agak kontradiktif tuh. Jadi ada dua ekstrim nih. Ekstrim yang kayak kalau udah cinta, masa lalu lo gue gak peduli. Lo lahir, lo cuman eksis di saat gue mencintai lo saat itu. Tapi ada satu ekstrim lagi yang kayak kita harus mempertimbangkan masa lalunya orang. Gitu. Karena ya gue gak mau bawa baggage lu yang dari dulu gitu. Nah menurut kamu gimana? Dan mungkin bisa berefleksi juga zaman kita PDKT waktu itu kita sempat mempertimbangkan masa lalu kita masing-masing gak sih? Kamu dulu deh, kamu mempertimbangkan aku dari sisi masa lalu atau masa depan apa enggak? Sejujurnya enggak. Tapi untuk mengetahui masa lalu kamu gimana pun aku rasa penting. Tapi itu bukan jadi something yang prioritas nomor 1, enggak. Gitu. Ya aku pengen tahu kamu udah melanglang buananya seperti apa gitu. Terus kamu mungkin ada sempat cerita-cerita kamu sama mantan kamu dan segala macam yang kayak pedes ya, sakit hati dengernya. Tapi ya udah, kan itu masa lalu gitu kan, dan kita mau menjalin hubungan untuk masa depan anyway gitu. Jadi mempertimbangkan masa lalu yes, tapi nggak jadi yang nomor 1 banget. Tapi saat aku kayak ini love of my life, ini kan kamu tahu sendiri waktu itu lu gue nikahin kan aku gituin kan, aku nggak mikirin tentang masa lalu kamu. Even kita ngobrol mungkin belum ada kali totalnya, mungkin 12 jam belum ada kali. Udah ya? Kalau ngobrol mah udah panjang lebar ya? Ya kita hari pertama aja dari malam jam 8 lah. 8 sampai jam 9-an, terus habis itu lanjut lagi jam 11 sampai jam 4 pagi. Iya. Sehari aja kita berapa jam? Ya intens sih. Tapi itu kan hari ketiga tuh aku bilang lu gue nikahin gitu. Tapi ya aku nggak terlalu mikirin masa lalu sih gitu. Oke.
Tapi aku jadi penasaran sih, kalau ini kan berarti kan ngomongin soal masa lalu, masa depan, tapi kayaknya orang jarang bahas soal present moment. Yap. Nah, di waktu itu, kalau memang masa lalu bukan jadi pertimbangan yang utama, dari timeline ini tuh mana yang kamu pertimbangkan lebih banyak? Present moment nomor 1, nomor 2 future, baru nomor 3 masa lalu. Dan apa yang kamu lihat dari present moment, future, baru pas tadi? Yang aku lihat adalah ya gimana kamu ngehandle situasi yang memang aku set sedemikian rupa untuk sedikit challenging, tapi kamu bisa ngehandle itu dengan baik gitu kan. Oh, lo muji gue aja. FYI kalau kalian belum familiar sama cerita kita, jadi waktu itu kita match di Tinder. Ini sorry ya, 10 menit pertama mungkin aku yang ngomong banyak nih. Iya, gak apa-apa. Waktu match di Tinder itu kita udah chatting, terus menurut aku kayak ini too good to be true. Ini aku ngomong sama diriku sendiri saat itu. Terus aku delete chatnya ya. Kita, Aku yang unmatch gitu kan untuk ngetes takdir. Red flag 1. Ngetes takdir karena aku ngerasa kayak wah ini kok too good to be true. Aku mau ngetes takdir terus aku unmatch ya gitu. Anyway nanti gampang lah cerita lebih dalam. Dan itu kan udah challenging kan gitu. Dan kamu bisa ngehandle situasi itu dengan baik. So that's the present moment-nya ya. Yeah. Terus kalau dari sisi future-nya apa yang kamu lihat? With my Michelangelo eyes. Kenapa tuh? Jadi ada namanya Michelangelo effect. Jadi kata Michelangelo tuh, gue bisa melihat bidadari di dalam bongkahan batu yang kasar. Tugas gue cuman tinggal mahatnya dia doang gitu. Nah aku bisa ngelihat bidadari nih di bongkahan batu yang kasar saat itu gitu. Kayak walaupun dulu ya kita sama-sama buluk lah. Dulu lo buluk, gue juga buluk gitu. Yes. Aku bisa ngeliat itu, I don't know why. Tapi aku cenderung melihat cewek itu kayak early investor gitu. Mantan-mantanku sebelum kamu juga kayak banyak yang bukan yang kayak primadona atau inceran satu angkatan gitu, tapi yang kayak hidden gem gitu kayak karena kalau misalnya dia udah jadi pusat perhatian satu angkatan misalnya gitu, ya lawan gue terlalu banyak kan gitu. Jadi gue nyari-nyari yang kayak mungkin yang pemalu-pemalu di pojokan tapi sebenarnya cakep tapi dia kurang dandan aja, nanti bisa gue dandanin kayak gitu-gitu. Dulu aku mainnya kayak gitu. Jadi early investor pakai ngelihat matanya pakai mata Michelangelo. Jadi waktu itu pas melihat masa depan dan kamu melihat aku dengan Michelangelo eyes kamu, apa yang kamu bayangkan? Oh kalau kurus cakep nih. Iya. Bukan kurus. Kalau fit, kalau gini bukan. Ntar gue dimarahin. Kalau gue urusin nih cewek pasti semok abis dan mantul gitu. Sesuai dengan preferensi kamu lah ya. Preferensi aku. Noted. Tapi saat itu kamu udah bervisi belum sih kayak mau ngebawa relationship ini tuh kemana gitu? Mau kemananya mungkin nggak 100% clear, tapi aku melihat kapabilitas kamu punya kapabilitas untuk aku bawa ke masa depan yang uncertain, yang uncertain itu apa bahasa Indonesia? Tidak pasti, karena kamu bisa ngehandle konflik, kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kamu bisa mendengarkan, kamu adaptif, kamu sopan, kamu punya keluarga yang cukup resilience, maksudnya background keluarga. Ya aku juga ngeliat bebet bobot lah gitu. Jadi aku bisa ngeliat itu, jadi kayak oke, kalau gue ajak begajulan di masa depan ini bisa gitu. Oh jadi emang dari dulu lo pengen hidup begajulan? Yes. Jadi udah punya visi nih ya, mau hidup yang mungkin tidak pada umumnya, dan kamu bisa ngeliat itu dari aku. Iya, kamu bisa gue bawa lah walaupun cukup ini menantang. Berarti terakhir tadi kamu mention soal masa lalu yang kamu pertimbangkan adalah maksudnya aku berangkat dari keluarga yang cukup resilience. Dan kalau masa lalu mungkin ya banyak faktornya, ada layer-layernya kan. Masa lalu bisa dari background keluarga, bisa dari background experience kamu gitu. In fact kita ngobrolin ini dengan santai aja itu bagus gitu. Ngobrolin santai kayak
Gue punya 22 cowok sebelumnya, bukan punya sih, ngedate sama 22 cowok sebelumnya karena gua emang lagi mau riset gitu kan, dan kamu ngomong itu dengan santai bukan yang kayak malu-malu atau kayak kan ada juga yang kayak dia pemain tapi dia munafik gitu kan, nggak mau ini, kamu bilang dengan santai karena memang dari situ malah berasa niat kamu itu nggak macem-macem gitu, karena kamu nggak nutup-nutupin. Oke, oke. Berarti kalau dari sisi kamu, aku simpulkan ke konten yang tadi, kamu mempertimbangkan masa lalu aku tapi bukan yang utama. Yang lebih kamu lihat adalah dari present moment, terus kemudian in the future kayak kamu bisa membayangkan aku dalam visi kamu atau enggak. Iya. Dan baru terakhir kayak masa lalu tuh berarti kayak cuma sekedar nice to know sebuah informasi bahwa berangkat dari mana, dan ya kalaupun emang mau bergerak ke arah mana tuh bisa jadi apa ya, batasan dan tahu sumber-sumber potential issue gitu-gitunya. Iya, penting juga kok. Ya sekarang kalau kita naik mobil, kan butuh spion juga kiri kanan kan. Spion tuh ngelihat ke belakang kan, anggapannya analoginya nih. Ya butuh juga spion, tapi kan nggak sebesar kaca depan. Spion butuh kecil aja kiri kanan buat tahu, aware sama masa lalu sama yang ada di belakang. Tapi ya kali aja spion jadi lebih gede daripada kaca depan kan nggak make sense. Oke. Berarti konten tadi nggak valid dari pengalaman kamu? Konten yang mana nih? Yang Anies Mansur apa yang Yang Anies Mansur? Relevan menurut aku karena kayak kan sebenarnya konteksnya adalah di saat gua mencintai seseorang, gua nggak terlalu memperdulikan masa lalunya. Oh iya. Ekstrim ekstrim yang lainnya, di sisi ekstrim yang lainnya ada yang cowok-cowok yang gua let's say kayak ini nggak harus makin dikit pacarnya makin bagus, kalau nggak kalau belum pernah pacaran malah lebih bagus, misalnya kayak gitu. Ada yang benar-benar maunya pure kembang desa nggak pernah disentuh, let's say kayak gitu. Tapi gimana kita bisa dapetin orang yang se-pure itu gitu. Dan pureness juga comes with disadvantage. Iya. Naif, ignorance. Iya kan? Paham. Oke, aku udah selesai penasaran sama kamu. Ya, lu gimana? Aku berarti kalau lu mempertimbangkan masa lalu gua gak sih? Dan lu mempertimbangkan juga gak sih masa depan gua? Mempertimbangkan both. Tapi benar sih, kalau secara urutan aku lebih setuju bahwa yang aku pertimbangin pertama tuh present moment. Jadi aku one of the principle yang aku bawa untuk memilih cowok waktu itu tuh gini, Bi, kayak aku pernah baca tulisan orang, waktu itu kita belum main sosmed banget lah gitu, tapi kayak I forgot I found it where dia bilang gini, kadang tuh kita harus berterima kasih sama masa lalu kita, karena dengan masa lalu itu bisa membuat kita menjadi who we are right now gitu. Artinya kan orang yang berdamai, menerima, belajar dari masa lalunya, dia adalah orang yang di present momentnya itu dia bisa conscious, aware, intentional dalam ngelakuin sesuatu gitu. Nah waktu itu tuh aku mencoba untuk stand by that principle. Ketika aku ngelihat cowok, I will not judge what happens in the past. Karena come on, semua orang bisa make mistakes. Gua pun make mistakes, lo pun make mistakes gitu kan. Tapi gak semua orang bisa mengakui kesalahannya, gak semua orang bisa ngambil pembelajarannya, dan gak semua orang akhirnya bisa grow from that cycle gitu loh, yang mungkin cycle-nya sendiri masih toxic atau gak bagus gitu. Jadi yang aku lihat adalah in that present moment ketika aku kenalan sama dia tuh udah tumbuh jadi orang yang seperti apa dari masa lalunya. Jadi sebenarnya even sebelum aku ngebayangin visi masa depan sama kamu, yang aku lihat pertama sebenarnya adalah bagaimana masa lalu kamu itu mempengaruhi diri kamu saat itu. Jadi kalau kamu ingat, aku kan juga cukup curious ya orangnya. Aku curious itu untuk nge-fulfill kebutuhan aku sendiri sebenarnya. Bukan genuinely penasaran sama kamu gitu. Tapi kayak dalam misi untuk mengeksplorasi cowok mana yang paling tepat buatku, ya aku harus ngerefleksiin lagi jawaban kamu itu cukup masuk gak sih value-value-nya sama aku. Dan
ya cerita ini mungkin sering aku ulang-ulang lah gitu, tapi just for highlight aja. Salah satu cerita yang akhirnya bikin aku yakin bahwa kamu udah grow dari masa lalu kamu adalah kamu cerita di saat kuliah kamu 6 semester makan paket nasi goceng. Dan di saat momen itu kita ketemu, meskipun waktu itu gaji kamu lebih kecil daripada aku, ada sebenarnya pemikiran kayak gini, gajinya lebih kecil dari gue. Itu tuh ada gitu, being bitch tuh pasti ada gitu. Tapi aku cuma berpikir gini, wow, dari orang yang tadinya cannot afford to eat beyond 5.000 rupiah untuk makan nasi, telur, dan sayur aja, sampai sekarang dia bisa dapetin gaji segitu. Itu tuh menurut aku kayak udah progres yang jauh gitu, yang aku sendiri pun gak bisa ngebayangin diriku untuk bisa berada di titik situ. Nah itu yang akhirnya membuatku melihat kualitas bahwa kamu tuh udah beyond survival. Karena kamu udah melampaui masa yang menurut kamu itu adalah titik terbawah kamu gitu. Dan saat itu aku ngelihat juga betapa kerja kerasnya kamu lah. Maksudnya selain kerja full time kamu ada sampingan-sampingan lain gitu kan. Terus kayak kepikiran aja nih orang, bisa cari duit bisa kayak gitu ya, gitu loh. Jadi kayak banyak informasi-informasi aku nggak tahu, but it works. Nah di present moment itu yang akhirnya membuat aku kayak gini, oh masa lalunya dia itu membuat dia tuh sekarang jadi resilience, dia tuh sekarang jadi hardworking gitu. Dan dari situ aku yakin bahwa kamu nggak akan mau kembali ke momen paket goceng. Jadi gua tenang gitu kan. Jadi kayak kasarannya nih, seburuk-buruknya hal yang bisa terjadi di dalam hidupku adalah kalaupun misalnya kita lagi di titik lowest point kita, minimal lu usahain makan paket goceng untuk gua dan lo gitu. Dan di situ aku bisa bayangkan, gue masih bisa hidup dengan paket goceng gitu. Untuk orang yang tadinya berasal dari keluarga yang I have privilege lah gitu, mungkin nggak gimana-gimana tapi cukup lah gitu. Dan untuk ngebayangin momen itu aja, dulu mungkin I'm gonna be scared gitu, kayak lu mau ngajakin gue hidup susah gitu. Tapi pas justru aku tahu gimana confidentnya kamu terhadap diri kamu sendiri, dan kamu nggak mengandalkan aku untuk misalnya gitu ya pinjem duit, gue juga pernah gitu kan punya mantan atau gebetan yang pinjem duit dan segala macam. Terus gue kayak ini apaan gitu, tapi kayak kamu survive by yourself, kamu bisa traktir aku meskipun waktu itu kayak tabungan kamu mungkin gak seberapa, tapi momen-momen itu yang akhirnya membuat aku yakin bahwa you know what, in the future gue bisa ngebayangin diri gue sama dia gitu. Jadi untuk ngebayangin visi masa depan, aku harus ngejalanin dulu waktu itu sama kamu gitu, untuk bisa meyakinkan bener gak sih gue tuh bisa put my life in this person's hand. Ini penting nih gitu. Aku potong boleh gak? Boleh. Iya kayak kalau tadi mungkin konteksnya kalau kita ambil ke ekstrim yang satu lagi nih, yang kayak wanita membawa clean past, pria membawa bright future gitu ya. Nah sekarang gimana kamu bisa yakin bahwa aku membawa bright future via menjalaninya sama aku dulu? Iya kan? Karena banyak cewek-cewek maunya bright future itu dilihat mungkin dari kayak seberapa banyak dia punya harta apa segala macam, itu mereka terbutakan oleh itu gitu. Boleh di-share gak gimana kamu ngelihat bright future? Jadi aku ingat banget ketika Yaser di dalam seminggu udah kayak lo gue nikahin, and then I said like wow tar dulu bos gitu loh. Satu gue mau masuk S2, ya gue juga pengen punya perbandingan kali. Satu gue ketemu di Tinder, satu lagi gue mau masuk S2 ya kan, boleh dong, sah-sah aja gitu. Jadi saat itu aku bilang sama Yaser kayak oke, tunggu wait and see dulu, gue pengen lihat dulu kita cocok gak, berantemnya cocok gak, diskusi kita masuk gak gitu kan. Sampai dengan ya tadi membangun visi ke masa depan itu. Awalnya I never thought of this life that we're having now itu possible. Bahkan gue gak kebayang untuk punya masa depan seperti ini yang sekarang kita jalanin kalau bukan sama kamu. Tapi over the time kita memang suka cari-cari masalah sih waktu itu. Sempat ada momen aku resign dari perusahaan lama, kamu juga resign dari perusahaan lama. Kita akhirnya mencoba untuk embarking this entrepreneurship journey. Waktu itu kamu mau bikin event Chill Mango ya kan. Nah di momen itu pertama kali aku ngelihat gimana sih entrepreneurship sense dari kamu gitu. Nah ketika kamu menjadi leader dari project itu gitu kan,
aku jadi bisa lihat kayak how you manage things, how you manage time, which is gue manage time waktu itu jelek banget gitu kan. How you manage budget, gue juga nggak bagus gitu kan. Jadi kayak ada momen-momen di mana I saw you as a leader di dalam kompetensi pekerjaan, dan kompetensi itu tuh bisa dipakai juga di dalam kehidupan rumah tangga. Manajemen waktu asli gue dulu bisa telat setengah jam dan segala macam, gue cuma maaf ya gitu, sedangkan dia marah-marah banget. Dan dia jelasin kenapa manajemen waktu tuh penting, kenapa datang on time it's actually respecting other people gitu. Terus yang kedua manajemen duit gitu. Terus yang ketiga manajemen project, manajemen hidup gitu kan. I learn a lot from you gitu. Sesuatu hal yang aku gak bisa dapetin dari pengalamanku sebelumnya, dan aku ngerasa dengan kamu bisa brought that skill set di dalam relationship ini, itu tuh bukan cuma nge-complete aku. I saw you as my leader that time gitu. Cuman waktu itu memang eventnya akhirnya nggak bisa terlaksana karena COVID gitu kan. Jadi kayak gue belum bener-bener bisa lihat nih ini pecah telurnya kemana. Tapi I already get that sense gitu, gimana cara kamu nge-manage project dari kerjaan. Nah ini tuh yang menurut aku ya, skill-skill dalam pekerjaan pun aku coba untuk transfer gitu loh. Ini kalau dalam manajemen rumah tangga kita nih gitu ya, itu tuh bermanfaat gak sih gitu. Dan turns out itu bermanfaat banget sekarang gitu. So kalau cewek mau tahu future-nya sama si cowok ini gimana, nggak bisa dikira-kira doang, nggak bisa dilihat dari apa yang dia punya doang, karena itu masih surface. Lo harus jalanin bareng at least, dan nge-build itu. Gitu. Cara terbaik untuk punya masa depan yang baik adalah dengan membangunnya dari sekarang. Gitu. Bukan mengkalkulasi kayak kalau dia punya sekian sekarang ke depan kayak gimana ya, enggak, ya harus dibangun dari sekarang. Benar. Gitu. Dan aku mau challenge sedikit sih kalimat tadi, kayak kalau ngeliat cowok tuh dari sisi bright future-nya. As much as kita mau mengontrol masa depan yang bright, menurut aku jangan fokus ke arah sana. Kalau aku justru berfokusnya kepada gue thinking from the other side untuk membuat perspektif ini utuh gitu. Gue bakal ngelihat kalau nih jatuh sejatuh-jatuhnya tuh bakal sejatuh mana, dan dia mampu nggak untuk bangkit lagi gitu kan. Dan bener aja gitu kan, maksudnya di dalam rumah tangga kita ada momen kamu nggak lanjut kerja di suatu tempat, jobless, dan akhirnya aku jadi breadwinner gitu kan, aku jadi yang menafkahi rumah tangga gitu kan. At that time I was ready for that moment. Kenapa? Karena aku udah tahu bahwa gini, gue tahu bahwa Yaser itu nggak akan tinggal diem. Tapi at that moment Yaser tuh karena lagi emosional gitu kan, aku masih bisa ngerasain nih rasa emosional kamu waktu itu. Kamu lagi emosional, kamu kayak berasa anjir gue baru nikah, bawa anak orang, gue merasa gue gagal gitu kan. Aku tuh berempati sama kamu, dan aku cuma berpikir apa yang bisa gue bantu ya. Yang bisa gue bantu ya udah, satu, gue stay kerja. Kedua, gue tahu bahwa emosi itu tuh bakal mempengaruhi. Maksudnya kamu melamar kerja karena niat desperate, dan kamu melamar kerja karena niat mau menafkahi aku, itu tuh beda gitu loh. Jadi I need you to get out of that desperateness supaya kamu kembali produktif. Nah waktu event Chill Mango, waktu kita COVID, aku ngelihat bahwa kamu ya 3 bulan cukup lah waktu untuk kamu bangkit gitu. Makanya aku bilang sama kamu kan, Bi gak apa-apa, don't worry gitu kan, toh gue punya kerjaan, gue happy sama kerjaan gue gitu, lo fokus aja gini, tapi FYI ya tabungan kita cuma ada 3 bulan gitu ya. Gue harus straightforward gitu kan, bahwa kita juga harus aware nih gitu sama rambu-rambunya. Itu merupakan momen yang I'm already preparing it since gue pacaran sama lo gitu. Bahwa itu tadi paket goceng, ketika itu terjadi ya udah, ibarat kata gue yang gue yang punya duit sendiri, gue makan paket goceng pun gue ready gitu. Nah di momen itulah, itu yang ngebuat aku ngerasa bright future tuh bisa lebih dari apa yang kita bayangin. Visi kita pun berkembang seiring dengan kita ngejalanin ini day by day gitu kan. Tapi yang orang gak pernah siap menurutku adalah, bayangin deh ketika titik misalnya lo akan jatuh berdua gitu. Pernah gak sih lo mikirin itu, dan kira-kira bagaimana kalian bakal bangkit lagi? Nah di momen itu bright future atau bright vision tuh gak bisa cukup dengan yang bright aja.
sometimes we need some darkness sebelum akhirnya itu bisa jadi bright gitu. Kok lu udah mulai keyaser-yaseran sih? Gue udah 7 tahun 8. kenal sama lo. 8 ya? 8 8. tahun. Nikahnya 5 tahun. Udah 5 tahun panjang. Agustus ini. Iya 5 tahun. Iya. Nanti kita pikirin food trip kemana ya. Iya. Gitu. Jadi Iya. kalau dari aku malah aku waktu itu gak langsung mempertimbangkan visi kamu. Bahwa aku percaya bahwa visi itu sebenarnya masih bisa dibangun. Tapi bagaimana kamu menjadi individu di present moment itu berdasarkan masa lalu kamu, itu yang aku lihat. Gitu. Jadi aku justru ngelihat masa lalu kamu sampai sekarang, kamu jadi orang yang kayak gimana. Kalaupun kamu udah kesalahan di masa lalu ya sudah gitu. Kamu bisa move on dari situ nggak? Kamu bisa jadi ngambil lesson learn-nya nggak? Kalau bisa ya udah. Nah baru di momen itu kayak oke nih Kak, masa depannya ke arah mana nih, kita jalanin bareng, kita lihat gitu. Ternyata pas kita jalanin bareng kita bisa berkolaborasi nih terhadap visi itu. Baru di situ aku bisa ngeliat this is a bright vision. Kenapa? Because you include me in your vision. Gitu. Oke. Semoga bisa jadi sedikit perspektif gitu kan, memperluas perspektif dari dua ekstrim ini. Pak Mansur, Pak Anies Mansur memang mungkin orang cowok-cowok Persia kan lovers banget ya. Jadi kayak bucin parah. Ada juga yang realistis yang kayak gua harus dapat calon istri yang benar-benar bersih, tidak tersentuh apapun, let's say kayak gitu. Ya tergantung pilihan masing-masing dan mungkin cerita kita bisa jadi pelengkap dari perspektif ini dan bisa jadi learning dan bisa diterapkan di hidup kamu ke depan. Woy lah, nggak harus juga sih. Yes. So intinya nggak ada relationship yang paling benar ya guys. Balik lagi kita kalau sharing perspektif kayak gini supaya kalian juga bisa belajar. Kita yang udah ngejalanin relationship, kita berangkat dari mana. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian. Alright, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.